Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya, Wina Syukria Fitriani, Kepala TK Aisyah Bustanul Atfal, Karangasem, Bali. Dalam acara Bincang Santai Aisyah, Pimpinan Wilayah Aisyah, Bali. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama kembali bertolabul ilmi dalam Binsai Ramadan dengan tema Belajar Sabar dari kisah Nabi Yusuf. Dengan narasumber Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Karangasem, Ibu Hajah Munirah Sarjana Agama. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Wina. Ibu, tema kita hari ini sangat menarik ya, yaitu belajar sabar dari kisah Nabi Yusuf, di mana kita sangat memerlukan itu karena tengah-tengah pandemi ini banyak masalah yang muncul. Menurut Ibu, bagaimana ya belajar sabar dari kisah Nabi Yusuf, Bu? Baik, Mbak Wina. Kali ini kita merasa bersyukur ya, Mbak Wina, bertemu kembali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan nanti bisa menjadikan pelajaran kita. Sabar itu memiliki makna yang sangat mendalam. Sabar itu artinya adalah ridho. Ridho terhadap segala ketentuan Allah. Kita rela melaksanakannya, menjalaninya dengan tenang dan tanpa merasa mengeluh. Belajar dari kisah Nabi Yusuf, Allah berfirman di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sholat dan sabar. Karena sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Sabar, kalau dari kisah Nabi Yusuf, itu bisa dikategorikan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah sabar untuk menahan amarah. Nabi Yakub alaihissalam adalah ayah kandung dari Nabi Yusuf. Beliau bagaimana sabarnya ketika suatu hari saudara-saudara Nabi Yusuf mengajak Nabi Yusuf untuk bermain-main ke suatu tempat. Lalu pulang-pulang bukannya Nabi Yusuf yang datang, tetapi yang datang adalah baju gamis yang penuh berlumuran dengan darah. Lalu di dalam surat Yusuf ayat 18 yang artinya, dan ketika mereka datang membawa gamis yang penuh berlumuran darah palsu, lalu dia Yakub berkata, dan hanya kamu sendirilah yang menganggap baik keburukan itu. Dan untukku sabar itu adalah lebih baik. Dan mohonlah pertolongan saja kepada Allah, karena Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah itu kalau dari Nabi Yakub. Kemudian belajar sabar dari Nabi Yusuf, Mbak Wina ya. Nabi Yusuf itu ketika sudah menjadi orang besar ya di kerajaan, kemudian datanglah saudara-saudaranya yang dahulu menzolimi dia. Nabi Yusuf tidak marah, bahkan menyayangi, mengasihi saudaranya, dan Nabi Yusuf berkata, hari ini tidak ada cercaan bagimu. Semoga Allah mengampunimu. Jadi begitu besarnya sifat sabar dari seorang Nabi Yusuf. Nah itu makna dari sabar dalam menahan amarah. Kemudian ada jenis lagi sabar yang kedua adalah menahan godaan hawa nafsu. Allah menciptakan Nabi Yusuf itu dengan rupawannya, yang gagah rupawan, sehingga para kaum Hawa di kerajaan itu semuanya terpesona dengan ketampanan dari Nabi Yusuf. Kita ingat istri daripada Al-Aziz, raja waktu itu, atau ya dikenal dengan nama Siti Zulaiha, kan
juga terpesona kepada Ketampanan. ketampanan Nabi Yusuf, sehingga Siti Zulaikha menggoda Nabi Yusuf dalam sebuah ruangan yang tertutup. Lalu Siti Zulaikha berkata, "Kemarilah mendekat." Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf? "Aku berlindung kepada Allah. Engkau terlalu baik kepadaku. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu orang-orang yang tidak beruntung." Masya Allah ya Mbak Wina. Oke, Masya Allah. Kalau seorang manusia biasa mungkin didatangi oleh perempuan istri raja yang sudah tentu pasti cantik ya, perempuan pilihan, pasti akan tertarik dan tergoda. Oke. Itu pelajaran yang kedua. Makna dari sabar yaitu bisa melawan hawa nafsu. Lalu makna sabar yang ketiga ada jenisnya, yaitu menahan diri dari musibah. Musibah ketika Nabi Yusuf di dalam penjara, ya, ketika Nabi Yusuf dalam penjara, lalu sang raja bermimpi. Mimpinya adalah melihat 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk, kemudian 7 ekor sapi betina yang kurus, dan juga melihat 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai gandum yang kuning. Lalu sang raja memerintahkan kepada bawahannya untuk mencari yang bisa mentakwilkan mimpi. Lalu didatangilah Nabi Yusuf. Nabi Yusuf yang mentakwilkan mimpinya. Apa takwil mimpi itu? Bahwa akan datang masa manis ya, ketika sudah melewati 7 tahun yang sulit. Maka nanti akan datang tahun-tahun yang manis. Nah, jadi maknanya adalah ketika kita menerima musibah, kita tidak bisa menghadapinya, kemudian ada putus asa dan sebagainya, tapi justru dilewati dengan ketabahan, kemudian tidak mengeluh ya. Apalagi di waktu itu ya akan terjadi musim paceklik ya, 7 tahun itu. Tapi alhamdulillah kemudian bisa menghasilkan, membuahkan tahun-tahun yang manis. Nah, seperti itulah jadi makna daripada sabar yang kita bisa petik ambil dari kisah daripada Nabi Yusuf. Nah, bagaimana dengan di masa pandemi sekarang? Sudah tentu itu juga kita dituntut untuk lebih sabar. Jika kita bisa melatih diri di bulan Ramadan ini untuk lebih bersabar, untuk meningkatkan kesabaran kita, insya Allah akan membuahkan yang manis. Bukankah Allah mengatakan, wallahu yuhibbus sabirin. Dan Allah itu cinta kepada orang-orang yang sabar. Cintanya siapa Mbak Wina yang kita harapkan untuk bisa keselamatan hidup kita dunia dan akhirat? Sudah tentu cintanya Allah yang sesungguhnya. Kalau Allah sudah cinta kepada kita, kita mau mohon apa saja, kita mau berdoa mengharapkan apa saja, pasti Allah akan berikan. Tapi sudah tentu untuk bisa sabar ini memerlukan perjuangan, perlu latihan ya, perlu latihan kesabaran, terutama di bulan Ramadan ini kan, karena Ramadan terkenal dengan bulan latihan kesabaran. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan Mbak Wina. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Baik Ibu, Masya Allah sangat menarik materi yang disampaikan. Semoga dari apa yang Ibu sampaikan tadi kita bisa belajar sabar dari kisah Nabi Yusuf. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa menguatkan kita bagaimana hati kita belajar sabar, terutama di bulan Ramadan dan di masa pandemi. Baiklah pemirsa, bincang santai Aisyah, pimpinan wilayah Aisyah Bali. Demikianlah materi yang telah disampaikan oleh Ibu Hajah Munirah Sarjana Agama. Semoga apa yang disampaikan memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.